Sosok kedua yang akan dibahas kali ini adalah Uzza atau dikenal juga sebagai Al-Uzza, El-Ozza, atau Izzah. Siapakah sebenarnya Uzza ini? Dalam paganisme Arabia kuno ia dianggap sebagai dewi perang, kekuatan, kemenangan, cinta, kedamaian, dan harmoni. Simbolnya adalah planet Venus atau dalam bahasa Arab disebut Zahra atau Zuhra. Oleh karena memiliki banyak kemiripan dengan Afrodit dan Astarte, mereka dianggap satu sosok. Padahal mereka tidak ada kaitannya sama sekali. Uzza sebenarnya adalah salah satu dari pemimpin Irim. Ia adalah wakil kedua Azazel yang dikenal sebagai Azael dalam kitab Enoch. Ia tidak terlalu diceritakan ketimbang sosok-sosok seperti Yekon, Gadriel, Tamiel, Asbeel, dan Penemue. Karena memang ia lebih menghabiskan waktunya di luar bumi, entah itu berada di pesawat cahaya bersama Azazel dan Shemyaza mengontrol para Irim lainnya, atau berada di alam bulan dan alam Venus. Uzza atau Azael adalah bangsa Malahrai, bangsa yang sama dengan Azazel dan Shemyaza. Ia memiliki perwujudan androgini, bersayap lebar, bertanduk, kakinya berbentuk cakar-cakar tajam, matanya seperti reptil, dan punya aura yang terang. Karena auranya yang terang membara, ia sering dipanggil sebagai Sasaku atau Sasakum. Ia juga punya sayap yang terang, maka ia dipanggil Zalahi atau Gishpahi. Pada masa itu, Azael selalu datang ke bumi saat fajar, maka ia sering dipanggil Ninuzala, Dewi Fajar, atau Muluzal, Sang Bintang Fajar. Dan ia akan meninggalkan bumi saat senja, maka ia mendapat panggilan Ninusun, Dewi Senja, atau Mulusun, Sang Bintang Senja. Karena kedatangan Azael selalu menyebabkan terang, ia kemudian dipanggil Uana, Sang Cahaya Surga, atau Zalangir, Sang Pembawa Cahaya. Azael datang memberikan pengetahuan pada manusia, ia dipanggil Suila atau Sila, Pembawa Pengetahuan. Azael mengajarkan cara membuat salep atau balsam, pil pengobatan, minyak esensial, menempa belati dan pedang, dan membuat perhiasan dari logam dan batu mulia. Ia juga mengajarkan cara menggunakan energi seksual untuk memicu terjadinya proyeksi astral. Karena ia mengajarkan menempa belati dan pedang, otomatis ia juga mengajarkan seni bertarung dengan pedang. Orang-orang pada masa itu sangat memuja Azael dan disejajarkan dengan keagungan sosok seperti Inanna dan Istar. Nama Azael artinya, Tuhan yang membakar, dari bahasa Aram Azza yang artinya membakar atau memanaskan dan El yang artinya Tuhan. Oleh para Anunnaki, Azael dikenal sebagai Azail atau Azaila yang berasal dari kata Ab yang artinya air, Ja artinya batu mulia, dan Ila artinya memberikan atau membawakan. Jadi makna nama Azail adalah dia yang memberikan batuan mulia dari perairan. Namun Azail juga dapat berarti dia yang mendirikan penahan air yang mana maksudnya adalah sebuah bendungan. Selain dikenal sebagai Azail oleh para Anunnaki, ia juga dipanggil dengan sebutan Uzza dari kata Ude yang artinya matahari atau cahaya dan Za yang artinya bisa batu mulia. Jadi Uzza maknanya adalah batu mulia yang gemerlapan seperti cahaya matahari, mungkin maksudnya adalah batu sitrin. Atau bisa juga berasal dari kata Uu yang artinya tidur atau sangat kuat dan Za yang artinya menahan, benteng, atau suaka. Jadi makna kedua dari nama Uzza adalah dia yang menahan rasa kantuk atau dia yang merupakan benteng kokoh. Uzza yang semula berarti dia yang merupakan benteng kokoh kemudian bergeser menjadi dia yang amat kuat. Karena kebetulan itu cocok dengan karakter Uzza yang gemar bertarung dan selalu menang dalam pertarungan. Orang-orang memujanya untuk memohon kemenangan dalam perang, atau memohon perlindungan dari mara bahaya. Varian lain dari nama Uzza adalah Uzzya dan Ozza yang diartikan sebagai kuat atau kekuatan. Satu lagi nama Azael dari para Anunnaki, yaitu Izza, Idza, atau ditulis juga Izzya. Nama ini berasal dari dua kata, yaitu Ih yang artinya memunculkan dan Za artinya batu mulia. Makna dari komponen pertama nama ini berarti memunculkan batu mulia. Maksudnya adalah penggalian atau penambangan batu mulia. Karena saat itu Azael juga mengajarkan cara menambang batu mulia. Nama ini juga berasal dari kata Ida yang artinya kanal atau sungai dan Za di sini artinya batasan.
maka makna nama ini adalah garis pembatas sungai atau kanal. Nama ini merujuk pada peran Azael yang mengajari manusia cara membuat barikade untuk membendung aliran air di sungai atau kanal yang meluap. Komponen ketiga nama berasal dari kata ia yang artinya minyak, lemak, atau krim dan za artinya area, tempat, teritori, atau daerah. Dari komponen ini kita bisa mengetahui kalau nama ini bisa berarti daerah yang berminyak, maksudnya adalah tambang minyak, tempat pembuatan minyak esensial, tempat memproduksi krim, atau tempat pembuatan lilin dari lemak nabati maupun hewani. Dalam pandangan umum, Allat dan Uzza sering digambarkan sebagai saudari dan hubungan mereka dekat, bahkan patung mereka selalu dibuat bertiga bersama dengan Manat juga. Namun sebenarnya mereka tidak sedekat itu, setidaknya di awal pertemuan mereka. Seperti yang disebutkan di awal cerita, Uzza atau Azael itu tidak berdomisili di bumi sedangkan Allat alias Allah berdomisili di bumi dan dunia bawah. Jadi mulanya mereka tidak saling mengenal. Hingga prahara besar itu terjadi. Suatu ketika Uzza melihat seorang Elohim, para penguasa tanah Kanaan. Sosok itu sangat tampan. Ada sepasang tanduk gemerlapan di kepalanya. Sosok tersebut sedang berada di daerah perkebunan sedang mengawasi para pekerja. Uzza menghampiri sosok itu dan berkenalan. Sosok itu mengenalkan diri sebagai Adana yang artinya Bapa Langit, Bapa Surgawi, atau Bapa Angkasa. Aduna atau Dieja sebagai Atuna yang artinya Bapa Cahaya Surgawi atau bisa diartikan sebagai Bapa Matahari. Dia seorang ahli agrikultur, putra El dan Asyerah. Setelah kejatuhan El dan Asyerah bersama Elohim yang setia padanya terusir dari Syamaim, Adana memilih tetap tinggal dan mengabdi pada Yahweh biarpun ia melakukannya setengah hati. Orang-orang memanggilnya Baal Eretz, Tuan Tanah, Baal Karnain, Pangeran Bertanduk, Baal Bakarim, Penguasa Ternak, Baal Ikarim, Pemimpin Petani, Baal Mesyahim, Pemilik Lahan Pertanian, Baal Haim, Penguasa Makhluk Hidup, dan julukan tertingginya adalah Enmendala, Pangeran Bermahkota Cemerlang. Nama lahirnya adalah Ahura dari bahasa Anunnaki yang terdiri dari kata Ah yang artinya lengan, Uu yang artinya cahaya, dan Ra artinya mengarahkan. Jadi Ahura artinya lengan cahaya yang mengarahkan. Komponen kedua terdiri dari Ah yang artinya kekuatan dan Ur artinya mengguncang. Jadi Ahura pada komponen kedua berarti kekuatan yang mengguncang atau menggetarkan. Nama Aduna kemudian berubah pelafalan menjadi Adon yang artinya Tuan, atau penguasa dan dikaitkan dengan aspek Tuhan sebagai penguasa matahari. Kata Adon kemudian dieja menjadi Adoni yang artinya Tuanku atau Tuhanku dan digunakan sebagai penanda kedudukan atau sebuah julukan. Bentuk jamaknya adalah Adonai. Setelah adanya agama Yahudi, kata Adonai diubah menjadi kata untuk menyebut Tuhan Tunggal, padahal sifat nama itu jamak. Uzza dan Adana saling jatuh cinta. Mereka saling berbagi pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Sangat menyedihkan karena mereka harus dipisahkan saat sedang di puncak cinta. Yahweh El-Zebaot sang penguasa Syamaim tidak berkenan dengan melihat percintaan Uzza dan Adana. Sebenarnya Yahweh sudah lama merasa dengki dengan banyaknya manusia yang memuliakan Adana. Dia kemudian menggunakan kelalaian Adana sebagai alasan untuk menghukum Elohim itu. Pertama dia melepaskan roh bernama Batzoret untuk mengeringkan ladang manusia. Lalu mengutus roh bernama Maggefet untuk membunuh hewan ternak. Uzza dan Adana bekerja sama untuk menyuburkan tanah dan tanaman lagi. Namun pekerjaan mereka terkesan lambat karena pengaruh Batzoret amat kuat. Terjadi kekeringan dan kelaparan hebat, manusia sedikit demi sedikit mati. Yahweh memanen energi kematian dan penderitaan manusia sepuasnya. Adana tahu kalau ini semua ulah Yahweh, tapi dia tidak punya kuasa untuk melawan. Karena dia terikat dengan perjanjian untuk tunduk, patuh, dan mengabdi padanya. Uzza yang semula ingin membantu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Adana memerintahkan Uzza untuk meminta bantuan Reshep di Sheol. Pergi ke Sheol artinya harus mati secara material. Uzza pun pergi ke Sheol dan segera menuju kediaman Baal sang penguasa Sheol. Uzza mengajukan permohonan bertemu dengan Reshep. Baal bersedia membantu asalkan Uzza bersedia menjadi sekutunya. Uzza setuju dan perjanjian pun dibuat.
Reshep didatangkan ke istana dan segera pergi bersama Uzza untuk membantu Adana. Ketika kembali ke dunia orang hidup, negeri yang dipimpin Adana benar-benar kacau. Reshep kemudian menghalau kekeringan dan wabah, dia juga memberikan cara untuk menanggulangi serangan Batseroth dan Maggefet, yaitu dengan membuat amulet bertuliskan nama-nama suci yang merepresentasikan eksistensi ketuhanan di bumi, seperti Yahuwah, Allah, Allat, dan Allah yang diukir dalam aksara paku pada batu lapis lazuli. Melihat Adana berhasil mengatasi wabah dan kekeringan, Yahweh kemudian mengirimkan roh kembar bernama Zel dan Mafet. Dua roh itu meredupkan cahaya Adana dan merenggut nyawanya, lalu melemparnya ke Sheol. Yahweh kemudian mengklaim nama Adana dan kekuasaannya. Oleh karena itu di masa depan Yahweh dipanggil Adoni, Adonai, alias Adana itu sendiri. Uzza meraung menangisi kematian Adana, Allah menyelamatkan Adana dan membawanya ke istana. Uzza pergi ke Sheol dan menemui Baal, dia berpikir bahwa pasti Adana ada di sana. Namun Baal mengatakan kalau Adana tidak ada di situ, melainkan bersama Allah. Uzza pun pergi menuju istana Allah yang cukup jauh. Di sisi lain, Allah merawat tubuh Adana hingga dia pulih. Allah jatuh hati pada Adana, begitu juga sebaliknya. Sesampainya di istana Allah, Uzza memohon agar Allah memberikan Adana. Allah menolak, Uzza bahkan sampai berlutut. Allah merasa iba, lalu memanggil Adana untuk memutuskan sendiri. Adana mencintai keduanya, maka dia memutuskan untuk tinggal di dunia atas setengah tahun dan di dunia bawah setengah lainnya. Karena telah mengalami kematian dan kebangkitan, Adana menjadi penguasa kehidupan dan kematian, dunia orang hidup dan dunia orang mati, alam surga dan alam baka. Dengan memiliki kualitas dan karakter-karakter kesejatian tersebut, Adana pun dianggap sebagai Tuhan di hierarki spiritual bumi. Nama kesejatian Adana adalah Eloha dari kata El dan Ha. El berarti Tuan, penguasa, dan Bapa. Sedangkan Ha menjadi penanda subjek maskulin, dia laki-laki, anak laki-laki, seorang laki-laki. Jadi arti Eloha adalah dialah Tuan, dialah penguasa, dialah Sang Bapa, atau dialah Tuhan. Kelak Eloha Adana bertarung dengan Yahweh, namun dia dapat dikalahkan. Adana mati di tangan Yahweh, lalu nama Eloha direnggut untuk mengukuhkan kemenangan Yahweh. Tubuh Adana tidak dibuang ke bumi melainkan ke astral Pluto. Kata Eloha bersifat tunggal, bentuk jamaknya adalah Elohim. Kata Elohim semula digunakan untuk merujuk pengikut-pengikut Yahweh yang kedudukannya setara dewan istana atau menteri. Namun berkat ketamakan Yahweh, dia merenggut nama Elohim dari para pengikutnya dan mengklaim bahwa para Elohim sebenarnya adalah dirinya sendiri. Sejak saat itu kata Elohim menjadi nama pribadi atau kata untuk menyebut Tuhan Tunggal. Bukan hanya Adana yang mendapatkan nama kesejatian sebagai Tuhan di hierarki spiritual bumi, Uzza pun mendapatkannya. Nama kesejatian Uzza adalah ilah dari bahasa Anunnaki. Komponen pertama terdiri dari ih yang berarti menaklukkan dan lah yang artinya kekeringan. Pada komponen pertama ini ilah berarti dia yang mampu menaklukkan kekeringan. Komponen kedua terdiri kata ida yang artinya sungai atau mata air dan lah yang artinya membersihkan, menyucikan, menyegarkan, maka ilah pada komponen ini berarti dia yang merupakan mata air penyucian. Komponen ketiga terdiri dari kata il yang artinya menahan dan lah yang artinya kesucian, kemurnian, kesegaran. Secara harfiah ilah pada komponen ini diartikan sebagai dia yang menahan kesucian, maksudnya adalah dia adalah sosok yang selalu menjaga kesucian atau kebersihan. Komponen keempat terdiri dari kata ila dan ah. Ila artinya meninggikan atau ditinggikan sedangkan kata ah menunjukkan subjek adalah feminin, dia perempuan, anak gadis, atau wanita. Maka pada komponen ini, ilah memiliki arti dia yang ditinggikan, dia yang dijunjung tinggi, atau wanita yang ditinggikan, dan makna sejatinya adalah Tuhan wanita. Ketika terjadi pengusiran para Irim oleh kubu Yahweh, Uzza alias Azael ikut ditangkap. Setelah mengetahui bahwa Azazel telah menyeberang meninggalkan tubuh materialnya, Azael bersama Shemyaza memutuskan meninggalkan tubuh material mereka juga. Nama ilah milik Uzza kemudian diklaim oleh sosok asing bernama Arbab yang datang dari tempat jauh.
Arbab menggunakan nama ilah dan menyamar sebagai sesembahan orang-orang yang memuja ilah. Dia mengaku sebagai wujud sejati ilah. Uzza hanyalah penyamaran yang dipakai di bumi. Makna kata ilah kemudian akan bergeser menjadi sesembahan atau junjungan dan diubah menjadi gender maskulin. Ianya menjadi kosakata untuk menyebut segala macam sesembahan manusia, baik yang berupa arca ataupun sosok-sosok gaib. Kisah cinta Adana, Uzza, dan alat ini kemudian diadaptasi menjadi mitologi Yunani di mana Adana adalah Adonis, Uzza adalah Afrodit, dan alat adalah Persephone. Kalau kalian mengamati mitologi Sumeria, kalian juga akan mendapati kisah yang sama namun tokohnya berbeda, yaitu kisah Dumuzid, Inanna, dan Ereshkigal. Atau pada mitologi Mesir kuno yaitu kisah Osiris, Isis, dan Nephthys. Tokoh dalam kisah itu berbeda-beda dengan alur cerita hampir sama. Namun inti cerita tersebut sama yaitu mengisahkan mengenai kematian dan kebangkitan serta pencapaian kesejatian sebagai Tuhan pada hierarki spiritual bumi.